Bapak Ibu saudara sekalian, adapun pertemuan kita pada hari ini sebetulnya tidak ingin kami informasikan supaya kami tidak ingin merepotkan Pak Kades, Pak Camat, dan masyarakat. Tadi saya hanya mengajak dinas kita meninjau jalan yang akan dibangun. Saya hanya mau melihat bagaimana kondisi sebelum dibangun dan nanti setelah dibangun. Itu saja. Makanya kami tidak menginformasikan Pak Camat. Sengaja. Saya prinsipnya itu kalau mau kunjungan ke daerah, kalau bisa datang sendiri tanpa merepotkan orang itu lebih bagus. Jadi tidak repot-repot macam itu. Macam tadi kan Pak Kades Padang ada yang mau tunangan, sehingga masyarakat warga lalu pindah gitu. Nah itu sebetulnya saya tidak mau seperti itu. Jadi terganggu aktivitas warga kita. Tetapi ya terima kasih atas penyambutannya, walaupun pemberitahuan mendadak, tapi ya masih sempat tadi adik-adik yang nari masih. Kalau saya melihat tariannya tadi ini bukan dadakan, tapi sudah memang proaktif kayaknya, sudah terbiasa menari. Kedatangan kami juga ingin memberikan kabar baik bagi masyarakat yang ada di jalur apa ya nama ini, jalur Simpang 4 Curug ke Nangapayang, dan tentu juga akan berdampak ke Nanga 2 dan Batu 3. Bahwa tahun ini kita dari pemerintah daerah akan membangun jalan yang tadi kami lewati. Nama ruasnya itu Simpang 4 Nangasuru. Lalu sebab itu saya mengajak dari dinas PU, dinas terkait yang menangani, biar kita sama-sama turun ke lapangan, biar saya juga pengen tahu penanganan seperti apa yang akan dilakukan nanti. Nah, anggaran yang akan kita gunakan di sini nanti cukup besar, sebesar 27 miliar 840 juta. Nah ini ya kalau untuk kelas kabupaten ini cukup besar, cukup fantastis. Tapi penanganannya itu kita berupaya dari depan mungkin ada aspal. Aspalnya sebetulnya tidak terlalu panjang, hanya 4 kilo, 4,1. Kemudian ada penanganan fungsional, jadi lebih nyaman lah daripada kondisi itu. Nah, karena ini merupakan ruas kabupaten, itu yang bisa kita tangani melalui dana alokasi khusus. Nah, kenapa kita belum bisa menangani jalan dari Payang ke Nanga 2, Randau Kaloy atau Batu 3? Karena itu masih statusnya jalan desa. Nah, kalau jalan desa itu Pak Kades, kita harus menggunakan DAU dan alokasi umum. Nah, karena DAU kita ini juga terbatas karena banyak penggunaan lain, sehingga mohon maaf belum bisa kita tangani. Tetapi dengan adanya penanganan di depan ini, ya dari Nanga 2, dari Batu 3 kan tetap lewat juga kan, tetap nyaman juga nanti lewatnya. Jadi makanya kita sepakat kita tangani dari depan. Nah, mudah-mudahan ke depan kalau ada dana atau anggaran yang lain lagi, kita bisa terus lanjutkan ke sampai Nanga 2. Kalau memang memungkinkan, kalau memang kita punya dana lebih, bisa kita tangani kembali sampai ke Batu 3. Nah, tentu kami sebagai pemimpin di Kabupaten Kapuas Hulu, maunya kami itu semua infrastruktur yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, baik itu jalan, jembatan, itu bisa baik, dalam kondisi baik dan bisa layak untuk dilewati oleh masyarakat kita. Nah, demikian juga dengan ruas jalan Simpang 4 Nangapayang ini. Kalau tahun lalu waktu kami pergi ke Nanga Batu 3 itu kondisinya agak parah ya Pak Kades ya. Tapi tahun lalu kita anggarkan 1 miliar lebih. Jadi itu yang dibangun untuk fungsional. Jadi agak nyaman sedikit lah. Kalau dulu besar-besar lubang ya Pak. Belum lagi yang ke atas. Pernah aku amblas ya Pak Kades, yang Simpang yang ada munggu di atas tuh. Nah, mudah-mudahan itu nanti kalau ada yang parah benar, mungkin bisa ditangani oleh PJJ ya Pak. Kayak yang udah parah benar lah, yang kubangan-kubangan yang orang-orang terkendala lewat bisa sampaikan ke dinas PU, dia akan segera mereka tangani melalui PJJ. Nah, demikian juga terkait dengan pendidikan tadi. Ya, tidak diagendakan juga, tapi saya saya tertarik untuk singgah karena lihat anak-anak SD, saya juga singgah tadi meninjau gedung SD. Kalau gedung SD kalau kita lihat masih cukup layak untuk ditempati, untuk digunakan, untuk belajar mengajar, tapi yang memang parah tadi SMP-nya. Nah, mudah-mudahan untuk gedung SMP itu menjadi catatan bagi kami. Tahun ini akan kami bangun.
SMP Satap, SMP 6 Satap Bunut Hulu. Nah, mudah-mudahan tahun ini bisa kita tangani, karena kita sudah melihat bagaimana kondisinya sangat memprihatinkan tadi. Ya, saya minta Pak Kadis, bagaimana caranya kita tangani tahun ini. Nah, mungkin itu beberapa hal yang kami sampaikan. Demikian juga kepada anak-anak sekolah, anak SD, anak SMP, agar selalu semangat dalam menempuh pendidikan. Kalau aku mantau anak SD ini mau teringat juga bagaimana kita dulu SD di kampung. Adik-adik jangan melihat aku udah jadi bupati sekarang dikit. Masa lalu sama juga kayak, malah lebih susah lagi daripada adik-adik itu. Kalau saya itu dulu kampung saya kan di desa adat Hadiah. Kemudian SMP kami itu di kampung sebelah, di desa Pedua namanya. Jadi kami harus jalan kaki kalau sekolah. Jalan kaki kurang lebih 2 sampai 3 kilo, 2 kilo lebih lah setiap hari. PP itu mungkin ya 5 kilo lah setiap hari. Tiap hari itu. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu beberapa hal daripada maksud kedatangan kami. Kami ingin menyampaikan informasi kepada masyarakat agar nanti pada saat pembangunan Pak Kades sampaikan kepada masyarakat jika ada hal-hal yang terdampak, misalnya tanam tumbuh atau yang kiri kanan yang terdampak daripada pembangunan itu, karena untuk ganti rugi itu tidak ada dianggarkan di dalam kontrak itu. Nah, bagaimana dikomunikasikan baik-baik dengan pelaksana? Kita belum tahu di siapa pelaksananya, kan nanti akan segera dilelang. Setelah dilelang, para pihak ketiga akan mengikuti tender, ya siapa pemenangnya nanti itu yang akan melaksanakan. Nah, saya mohon dukungannya agar nanti pada saat pelaksanaan dikawal, baik itu supaya itu kelancaran dan juga untuk kualitas pekerjaannya supaya betul-betul dikawal. Bila perlu minta spek tidak, pantau sesuai tidak, aspalnya berapa panjang, bila perlu diukur ya Pak Kades. Kalau tidak sesuai, laporkan ke dinas. Itu yang saya minta agar nanti dari karena yang terdampak ini kan ada beberapa desa, desa Ngapayang dan desa Selaup ya, dengan Semangut apa yang di hulu itu? Semangut Utara ya, ada 3 berarti yang terdampak. Nah, untuk desa Nanga 2 dan desa Batu 3, mohon bersabar dulu Pak Kades. Ini kita sudah mulai, mungkin ke depan akan kita tingkatkan dan kita lanjutkan. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, ya, mungkin ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan, dan tentu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perhatian serta penyambutan yang luar biasa. Walaupun tanpa pemberitahuan, tapi masyarakat juga antusias untuk hadir bersama-sama kita di tempat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam penyampaian saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adil kata lino, bercuramin ke surga, bersengat ke jubatan.